Halo, assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Apa kabar bangsa desa di seluruh Nusantara? Pada kali ini kita akan membahas sebuah tema dengan judul Rizal Ramli dianggap berpeluang Capres 2024. Kita tidak usah dipusingkan dengan banyaknya nama calon yang masuk berusaha Capres. Fokus saja 3 teratas, yaitu Prabowo, Anies, dan Ganjar. Mungkin nama lain bakal naik daun seiring berjalannya waktu. Ada beberapa nama yang potensial, tapi untuk saat ini 3 tokoh di atas menguasai kebanyakan survei yang sudah dilakukan beberapa waktu belakangan ini. Sisanya bisa disebut sebagai penggembira dan penyemarak politik untuk saat ini. Beberapa nama terdengar konyol seperti Habib Rizik, tapi tenang saja, mereka ini tidak punya peluang. Anggap saja mereka mimpi di siang bolong. Nah, kita pada kali ini akan fokus ke Rizal Ramli. Namanya memang tidak masuk radar sejumlah lembaga survei. Tapi pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin misalnya, menyebutkan Rizal Ramli berpeluang untuk menjadi calon presiden. Menurutnya, dia layak maju pada pemilu 2024 mendatang. Lalu bagaimana dengan Rizal Ramli sendiri? Kemungkinan besar juga punya mimpi seperti ini. Jadi pemimpin, jadi presiden yang memajukan negeri ini pada bulan April, lalu dia bakal berandai-andai mengenai apa yang akan dilakukannya jika menjadi presiden. Dia pernah katakan akan menghapus Omnibus Law, karena tanpa itu pun ekonomi Indonesia bisa ditingkatkan. Langkah lainnya akan dilakukannya adalah menggenjot perekonomian Indonesia sehingga akan tumbuh sebesar 6% di tahun pertama dan di atas 10% pada tahun kedua. Pengamat politik seperti apakah ini? Masa jagoannya cuma kelas Rizal Ramli? Tapi ini sudah lumayan lah ketimbang yang lain yang menjagokan Habib Rizik sebagai capres. Terkait Rizal Ramli, sebenarnya mau jadi capres syaratnya simpel, diusung dan ada yang mau memilih. Simpel bukan berarti mudah. Tapi apakah Rizal Ramli akan mendapatkan 2 hal itu? Partai mana yang mau mengusung? Tapi siapa yang mau memilih orang seperti ini? Ngomong aja terkadang masih berlandaskan sakit hati akibat perilakuan yang didapat di masa yang lalu. Dia suka nyinyir, rasanya tak cocok bahkan untuk bermimpi menjadi presiden sekalipun. Lihatlah Jokowi, sebelum menjadi presiden, sebelum menjadi gubernur DKI Jakarta, apakah pernah nyinyir menyerang pihak lain secara membabi buta? Pernahkah dia menjelekkan orang lain demi terlihat agar dia lebih hebat? Kita pernah mendengar JK pernah menceritakan melalui sebuah video yang diunggah oleh Karni Ilyas Club pada bulan November 2020 yang lalu. JK saat itu menanggapi isu dirinya menghalangi Rizal Ramli menjadi menteri. Saat itu JK mengatakan Rizal Ramli menganggap dirinya pintar tapi tidak memiliki kemampuan untuk memimpin. Di era SBY, Rizal Ramli gagal menjadi Menteri BUMN dan Menteri Keuangan. Saat itu dia ditawari posisi Menteri Perindustrian, tapi dia menolak. Dia inginnya posisi Menteri Keuangan, tapi tidak disanggupi karena ada 11 pejabat dari Kemenku yang mengancam akan mundur. Mereka mengatakan bahwa Rizal Ramli tidak mengerti persoalan dan suka marah-marah hingga menyebut orang dengan nama binatang. Selain itu, Rizal Ramli sempat menjadi Menko Bidang Maritim dan Sumber Daya Indonesia yang pada periode pertama era Jokowi. Itu pun sebenarnya tidak direncanakan. Menurut JK ada unsur kasihan. Makanya jadilah dia menteri, tapi itu pun hanya bertahan 10 bulan. JK mengatakan tidak ada yang hadir kalau dipanggil rapat. Hanya dikirim dirjennya saja. Karena tidak bisa pimpin orang, jadi ngomongnya besar, menganggap dirinya pintar, tapi tidak bisa pimpin orang. Benar tidaknya pengakuan dari JK, silakan nilai sendiri.
Tapi saya percaya dengan Pak Jokowi, kalau dia diresapel artinya memang bermasalah dan tidak layak. Nah, bagaimana menurut Anda? Silahkan ketik kolom komentar di bawah dan jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih.